salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir memberikan semangatnya di dalam kolom komentar. Ya, semoga hari kalian selalu menyenangkan tentunya. Sebelum memasuki part kedua, alangkah baiknya Bang Dorosting Pantun terlebih dahulu. Hari libur pergi ke ladang, pulangnya bawa banyak sayuran. Hari Minggu, hari yang senggang, pantengin alur sambil rebahan. Anjay. Ayo, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Masih bersama si kucing gemoy, saat itu Jiwoo terus melatih tekniknya. Terlihat fokus menggunakan force control sama seperti sebelumnya. Dalam hati Kaiden jelas merasa terkejut meski beberapa gerakan energi coba ia contohkan. Bagaimana bisa Jiwoo berhasil menyebarkannya maupun menggerakkan energi tersebut menuju pusat jantung secara instan. Ia sukses melakukan sirkulasi hanya dalam beberapa jam saja tentunya. Apa energi itu berhasil terkumpul? Ini jelas cukup aneh. Jika semua berjalan seperti itu, aku tak akan memberitahumu jika semua ini sulit. Ya, tapi setidaknya aku bisa merasakan energi saat kau mengajariku di bawah tanah. Ya, meski aku tetap tak berbakat sih. Tak lama berselang, alarm tanda berangkat sekolah kini mulai berbunyi kembali, membuat Seo Jiwoo bersiap berangkat sekolah seperti biasanya. Ia tak lupa menyiapkan makanan kucing dengan cukup tergesa-gesa juga tentunya. Dalam hati Kaiden semakin merasa bingung. Bagaimana bisa Jiwoo memastikan kucing mendapatkan makanan? Tapi Seo Jiwoo malah tak memikirkan kondisinya sendiri. Itu semua jelas membuat Kaiden semakin bingung dengan seluruh sikap aneh yang pernah ia temukan. Sial, tak punya bakat dia bilang. Menggelikan. Dalam hati Kaiden sangatlah memahami jika energi yang Jiwoo kumpulkan mungkin dirasa lemah. Tapi bagaimana bisa hanya dalam waktu yang relatif singkat dirinya mampu berkembang secepat ini. Ya, hampir mirip seperti Kaiden juga pastinya. Tunggu, tapi apakah metodeku benar-benar efektif? Sial, aku bahkan tak pernah mengajarkannya pada siapapun. Lalu, jika aku berikan metodeku pada awaken lain, bukankah kemampuan mereka akan meningkat signifikan? Itu dia. Akulah yang sebenarnya membuat Jiwoo hebat, bukan? Bahkan dia mampu mendeteksi energi di tubuhnya sendiri. Sial, bukankah aku yang sebenarnya jenius? Hingga tak lama berselang, para geng lokal kini mulai kembali berdatangan, bersiap menikmati semua hidangan yang saat lalu telah Jiwoo siapkan. Namun saat itu Kaiden segera memberikan ancaman, membuat mereka terdiam, mengamati dan menurutinya. Sepertinya kalian paham dengan yang kukatakan ya. Lalu menurut Kaiden, sebenarnya percobaan pembangkitan makhluk secara paksa dirasa cukup berbahaya. Dan ia pun cukup merasa yakin jika orang tersebut tak mungkin bergerak sendiri tanpa sebuah organisasi. Tapi saat itu pemikiran tersebut berakhir kacau karena mereka semua mulai memberikan rayuan demi beberapa makanan. Ia membuat Kaiden berakhir menyerah juga akhirnya. Di sisi lain, Jiwoo merasa cukup lega karena berakhir tepat waktu mengikuti pelajaran di sekolahnya. Dalam hati Seo Jiwoo kembali merasa senang karena kesendirian yang selalu ia rasa kini mulai terhibur dengan kehadiran Kaiden di sisinya. Dan ia pun kini semakin yakin jika para kucing merupakan sosok teman yang selalu bersamanya. Ya, meski semua berakhir begitu, ini jauh lebih berwarna dari kesendirianku sebelumnya. Semoga ini tak hanya sementara sih. Seo Jiwoo, oi Seo Jiwoo, bangun sekarang juga. Sial, apa yang salah denganmu akhir-akhir ini? Kau itu sudah tidur di kelas sejak jam pertama dimulai. Lalu apa ini sudah memasuki jam akhir? Ya, kelas akan segera berakhir sekarang. Untung saja kau adalah murid baik dan pendiam sebelumnya.
Tak lama berselang, Pak Guru menanyakan kabar Bu In kepada semua murid karena dirinya tak mengirimkan pemberitahuan mengenai ketidakhadirannya di sekolahan. Kemana dia memangnya? Dan akhirnya mata pelajaran kini telah usai, yang mana saat itu Jiwo pulang dengan perasaan senang karena mungkin saja si kucing macan kini telah siuman tak seperti sebelumnya. Hingga di suatu titik beberapa keributan kini mulai menarik perhatian Seo Jiwo. Woi, apa kau benar-benar tak membawanya? Sial, cepat cari dalam ranselnya. Wah, apa-apaan ini ya? Ranselnya penuh dengan makanan hewan. Bukankah kau ini anak sekolah, ha? Memahami situasi tersebut, Jiwo kini mulai memanggil Bu In, merasa cukup canggung dengan situasi aneh yang mereka temukan. Oi, siapa lagi idiot satu ini? Wah, jangan berteriak atau meminta ampun jika kau memilih ikut campur ya. Tapi Bu In itu teman sekelasku. Mendengar pernyataan tersebut, mereka terdiam seketika, membuat salah satu dari mereka kini mulai merasa kesal sehingga sebuah serangan cepat segera ia berikan. Tapi saat itu Jiwo berhasil menghindar, membuat orang tersebut sedikit malu menghadapinya. Sehingga saat itu beberapa pukulan terus-menerus ia layangkan, membuat Seo Jiwo kembali menghindar dari adanya seluruh pukulan cepat yang ia lesatkan. Di sisi lain, mereka berdua malah asik menonton, menikmati pertarungan yang mereka suguhkan. Hoi, ayolah, di sana banyak orang yang menyaksikan. Tidakkah kita hentikan sampai di sini saja? Tak lama berselang, salah satu dari mereka segera menghentikan keributan tersebut, merasa cukup malu dengan adanya pertunjukan yang mereka suguhkan. Kau pada jadi ngadan yang selalu memberi makan para kucing jalanan kan? Tapi bagaimana kau bisa tahu? Sudahlah, mulai sekarang akan kutandai kau. Dan ingatlah, jika kita bertemu lagi, kau akan berakhir mati di tanganku. Lalu, tak lama dari situ, mereka pergi meninggalkan lokasi dan Jiwo pun mulai menanyakan kondisi Bu In. Tapi saat itu, Bu In sama sekali tak merespon, memilih untuk tetap melaju, membuat Jiwo semakin merasa penasaran. Hei, kenapa kau tak datang ke sekolah? Menurut Pak Guru, kau juga tak bisa dihubungi. Baiklah, ngomong-ngomong, apa kau punya peliharaan di rumah? Aku sih hanya punya kucing. Tapi lagi-lagi saat itu Wu In tetap memilih diam, tak ingin sedikit pun memberikan jawaban dari beberapa intermezzo yang Jiwo lakukan. Ia membuat Seo Jiwo berakhir merasa canggung dan memilih berpisah di sebuah persimpangan. Hingga akhirnya Jiwo telah tiba di dalam rumahnya, disambut para geng lokal yang sudah tampak kenyang. Namun saat itu Jiwo tak melihat Kaiden, membuatnya terus mencari di beberapa ruang di rumahnya. Tapi saat itu Kaiden tak ada di semua tempat, membuatnya cukup merasa bingung dengan kesendirian yang kembali ia dapatkan. Dalam hati Jiwo jelas kembali merasa sedih. Bagaimana bisa satu-satunya teman yang ia miliki kini sekali lagi pergi, meninggalkan dirinya tanpa sepenggal kata. Itu semua membuatnya segera berteriak, menagih adanya semua janji yang telah mereka sepakati. Di sisi lain, beberapa kata umpatan tersebut membuat Kaiden merasa muak, sebab dirinya saat ini tengah fokus dengan sebuah kultivasi tingkat tinggi yang ia lakukan. Ia tetap bukan dengan cara normal dengan tubuh gemoy tersebut pastinya. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, yang mana saat itu Jiwo mulai meminta maaf, merasa sangat menyesal dengan seluruh praduga buruk yang ia lakukan. Itu semua karena Jiwo sendiri tak ingin Kaiden pergi dan membuatnya merasa sedih dengan adanya kesendirian yang Jiwo rasakan. Kaiden, aku berjanji takkan mengulanginya lagi. Sudahlah, aku paham. Benarkah? Sudahlah, ini akan konyol bila kita terus membahas ini, bukan? Syukurlah. Tapi ngomong-ngomong, apa kau sudah selesai membuang tai kucing?
Dan akhirnya pertanyaan tersebut kembali membuat Kaiden merasa marah. Bagaimana bisa seorang legenda seperti Kaiden harus menerima hinaan di luar logika? Sehingga itu semua membuat mereka saling memahami jika kesendirian yang selalu mereka rasa kini mulai terisi antara satu dan lainnya. Tak lama berselang, kucing macan mulai terbangun dari masa pingsan, membuat mereka berdua mulai mengamati. Mungkinkah dirinya kini telah kembali pulih sama seperti sebelumnya? Tapi saat itu dirinya malah kembali mengamuk hingga di suatu titik kucing tersebut mulai mengamati situasi di sekitar. Bila adanya dua makhluk yang tengah menanti merupakan sosok yang berbahaya. Dan ia pun jelas kembali teringat dengan beberapa macam serangan yang mereka lesatkan. Sehingga memilih menyarungkan cakar merupakan satu-satunya pilihan yang kini tersisa. Ya, coba berpura-pura manis supaya tak diajar sekali lagi pastinya. Oh, tapi kenapa dia tiba-tiba bersikap seperti itu? Lalu menurut Jiwo, dirinya ini benar-benar merasa senang melihat kucing tersebut berakhir kembali menjadi normal. Hingga di suatu titik, Jiwo memilih memeriksakan kucing tersebut ke dokter hewan. Merasa cukup khawatir dengan kondisi tubuh yang ia miliki. Kaiden, dia terlihat tenang sekarang. Jadi tak masalah kan bila ku bawa ke rumah sakit? Dia tak terlihat tenang setelah mendengar kata dokter. Bahkan dia malah semakin ketakutan sekarang. Tapi saat itu Jiwo tetap kukuh dengan pendiriannya, mengajak Kaiden pergi bersama menuju dokter secepatnya. Sehingga permintaan tersebut berakhir ia tolak. Hingga di suatu titik Jiwo mulai memberikan penawaran lain, akan memberikan sebuah hadiah untuk sebuah tugas penting yang ia maksudkan. Terlebih saat ini stok makanan kucing mulai terkikis karena beberapa pesta, membuat Kaiden saat itu tak lagi mampu menolaknya. Ia berakhir jalan-jalan keluar mengikuti Xiao Jiwo pastinya. Sehingga adanya tubuh gemoy tersebut kini mulai menarik perhatian banyak gadis. Terlihat sangat tertarik dengan keseksian kucing yang mereka saksikan. Terlebih saat itu Xiao Jiwo semakin merasa senang karena berhasil pergi jalan-jalan bersama Kaiden menuju ke dokter hewan. Namun secara tak sengaja Wu In berakhir melihatnya mengamati Xiao Jiwo dari sisi kejauhan. Dan ia pun semakin merasa tertarik. Bagaimana bisa si kucing bergaris hitam hasil eksperimen kini malah berada di tangan Xiao Jiwo? Karena adanya kucing tersebut merupakan satu-satunya sampel yang berhasil mereka ciptakan. Sebenarnya saat itu si kucing macan benar-benar merasa ketakutan. Ya, karena bertemu dengan dokter lain pastinya. Dokter, menurutku dia terluka, tapi karena aku tak yakin, aku memilih membawanya kemari. Dan akhirnya beberapa pemeriksaan mulai dokter lakukan. Kurasa reaksinya normal, tak ada tulang yang patah, dan dia tampak sehat. Syukurlah. Ya, kalaupun ada, sebenarnya kucing itulah yang kucemaskan. Dia benar-benar perlu diet. Oi. Tak lama berselang, beberapa pasien hewan kini mulai menarik perhatian Xiao Jiwo. Merasa cukup cemas dengan kondisi hewan peliharaan yang ia saksikan. Lalu menurut dokter, mereka semua terluka parah. Dan ada pun seseorang tak dikenal meninggalkan mereka semua di depan klinik tersebut. Dan ia pun meninggalkan beberapa uang di atas para hewan yang ia tinggalkan. Benarkah? Ya, aku tak tahu siapa dia, tapi ya dua hewan yang ditinggalkan terakhir, aku harus memberikan perawatan darurat untuk mereka. Lalu menurut dokter, mereka semua tak terluka secara fisik, namun adanya beberapa hal janggal benar-benar terjadi di tubuh mereka. Karena peralatanku terbatas, aku hanya bisa menduga, dan kurasa mereka menunjukkan tanda-tanda penyalahgunaan obat. Apa? Penyalahgunaan obat? Di sisi lain, Wu In telah kembali ke rumah, membuat dokter merasa kesal karena terlambat pulang, tak seperti biasanya. Apa kau malah keluyuran lagi?
Aku hanya menyingkirkan kucing-kucing itu barusan. Sudahlah, tapi berhati-hatilah saat kau keluar. Kita tak akan pernah tahu kapan para tracker muncul. Kemudian, menurut dokter T lain, ini semua semakin membuatnya gila. Bagaimana bisa beberapa percobaan telah ia lakukan dan masih tetap gagal, tak seperti sebelumnya. Master, ada yang ingin kutanyakan. Apa kemampuan tracker yang mengejarmu waktu itu? Lalu menurut dokter T lain, kekuatannya ini berhubungan dengan pergerakan, dapat muncul maupun menghilang seketika. Itu semua membuatnya terlambat bereaksi, berakhir kehilangan satu-satunya sampel terbaik yang ia miliki. Kalau aku tahu kekuatan itu, aku takkan mungkin kehilangan bahan eksperimenku. Tapi jika aku melihatnya lagi, kupastikan aku sama sekali tak mungkin ragu membunuhnya. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, yang mana Seo Jiwo kembali masuk ke sekolah Haedam, terlihat sangat senang dengan hadirnya seseorang yang ia kenal. Wu In, bagaimana kabarmu? Mengamati hal tersebut, Wu In kini kembali teringat jika seseorang yang berhasil mencuri eksperimen memiliki kekuatan awaken yang berhubungan dengan pergerakan. Hai Wu In, akhirnya kau berangkat juga ya hari ini. Tapi saat itu Wu In masih tetap diam, memilih tak merespon seluruh percakapan tak penting yang Jiwo lakukan. Ia membuatnya kini terlihat garing mestinya. Wah, sejak kapan mereka dekat? Oi, bukankah sejak dirinya pindah, dia tak pernah berbicara pada siapapun? Sebenarnya saat itu Jiwo tak lagi tidur di dalam kelas, memilih mengamati mereka semua, para teman-teman kucing yang selalu menunggunya. Dan ia pun terlihat sangat bersemangat menanti adanya waktu pulang seperti biasanya. Dalam hati Wu In kini semakin merasa bingung, karena jika Jiwo merupakan seorang tracker, dirinya ini jelas menerima pelatihan. Tapi semua itu tak begitu meyakinkan dengan adanya seluruh sikap konyol yang ia tunjukkan. Di sisi lain, Kaiden tengah merasa lemas, terasa begitu sangat gelisah dengan seluruh perasaan aneh yang tiba-tiba datang. Dan ia pun kini mulai terkejut mengamati para geng lokal yang tergeletak pingsan di hadapannya. Mungkinkah ini kekuatan dari Awaken lain? Sial, mereka pasti datang untuk menangkapku. Namun saat itu ternyata mereka semua tertidur dengan cukup pulas, membuat Kaiden merasa bingung dengan seluruh situasi dan kondisinya. Hoi, apa ini gejala tidur siang dari kucing? Sial, karena ini tubuh kucing, jadi secara otomatis aku akan selalu mengantuk seperti ini ya. Dalam hati Kaiden sendiri sama sekali tak percaya mungkinkah dirinya akan berakhir kalah dengan adanya rasa ngantuk yang menyelimutinya. Hoi, ayolah, aku ini si hebat Kaiden. Aku jelas tak akan pernah kalah dari rasa ngantuk ini. Dan bagaimana ini bisa terjadi? Dan akhirnya Kaiden berakhir terkapar, merasa sangat lelah dengan situasi nyaman yang mendukung suasana. Ia berakhir tumbang bersama dengan para geng lokal tentunya. Di sisi lain, Jiwo kini bergegas pulang, merasa sangat senang dengan seluruh situasi yang ia rasakan. Dan ia pun seperti biasa memberikan makanan kucing kepada para kucing liar. Hei, jangan takut, makan saja ini akan membuatmu kenyang, hihihi. Namun saat itu Wu In perlahan mencoba menghampirinya, merasa cukup penasaran dengan seluruh perbuatan yang Jiwo lakukan. Oi, dari mana kau dapat kucing itu? Ini bukan kucingku sih. Aku hanya memberi sesuatu karena mungkin dia lapar. Maksudku, kucing hitam bergaris yang semalam. Jadi maksudmu ketika aku pergi ke dokter hewan, apa kau melihatku? Lalu menurut Jiwo, kucing bergaris itu kucing yang ia kenal sempat menghilang beberapa waktu lalu dan tiba-tiba muncul dengan kondisi tubuh dipenuhi luka. Karena itulah aku membawanya ke dokter. Lalu ada apa memangnya? Kupikir itu adalah kucingku. Mendengar pernyataan tersebut, Jiwo kini mulai menawarkan sesuatu. Bagaimana bila kucing tersebut segera ia bawa supaya Wu In dapat segera memeriksa sepuasnya.
Dalam hati Wu In jelas merasa cukup curiga jika Jiwo memang seorang tracker menyerahkan kucing bukanlah sesuatu hal yang sederhana. Sehingga saat itu Jiwo bergegas mengambilnya, membuat Kaiden cukup terganggu dengan proses tidur siang yang ia lakukan. Kaiden, sepertinya aku sudah menemukan pemilik kucing ini. Oh, pemiliknya. Ya, Kaiden, aku akan segera kembali, jadi kau tunggu saja di rumah ya. Dan akhirnya Jiwo bergegas menuju Ian, terlihat cukup bersemangat dengan sebuah permintaan yang ia katakan. Sehingga saat itu Wu In segera memeriksa mungkinkah kucing tersebut merupakan kucing yang hilang sesuai dengan adanya ciri-ciri yang ia pahami. Ya, kurasa ini memang kucingku, kucing yang hilang beberapa hari lalu. Namun saat itu si kucing macan perlahan mulai teringat dengan adanya orang-orang yang selalu memberi siksaan, sehingga saat itu dirinya segera memberikan sebuah perlawanan. Terlihat cukup trauma dengan adanya sosok yang berbahaya. Memahami naluri tersebut, Jiwo segera memastikan mungkinkah kucing tersebut benar merupakan kucing yang hilang sesuai dengan ciri-ciri yang ia maksudkan. Tapi Wu In, kau lihat sikapnya bukan? Jika kau memang pemiliknya, tak mungkin dia akan bersikap seperti ini. Oi, Seo Jiwo, itu benar kucingku, dan kuharap kau segera mengembalikannya padaku. Tak lama berselang, Jiwo sekali lagi mencoba menegaskan mengapa dirinya ingin mengambil seekor kucing yang terlihat jelas bukan miliknya. Seo Jiwo, kau akan dalam bahaya jika kau terus bersama kucing itu. Jadi cepatlah serahkan kucing itu padaku. Tapi saat itu Jiwo jelas menolaknya, membuat Wu In harus melakukan sesuatu seperti apapun itu yang ia inginkan. Dan akhirnya sebuah serangan kian mulai Wu In berikan, berakhir membuat Jiwo kehilangan kesadaran dengan segenap kekuatan yang ia lesatkan. Sehingga saat itu kucing tersebut segera ia eksekusi. Diangkat dengan begitu cepat, membuatnya terluka seketika. Ia berakhir terkulai pingsan pastinya. Tak lama berselang, Wu In memilih meninggalkan lokasi, merasa cukup puas dengan kembalinya kucing yang ia targetkan. Namun saat itu Jiwo terdengar memanggilnya, terlihat mulai berdiri sekali lagi dari serangan cepat yang ia lesatkan. Dalam hati Wu In sendiri kini mulai merasa curiga, bagaimana bisa Jiwo berhasil bertahan dari adanya sebuah serangan on target yang ia lesatkan. Dan Jiwo pun mulai memastikan mengenai seluruh sikap janggal yang mulai ia tunjukkan. Dengarlah, ini benar-benar milikku, dan aku tak begitu tahu kenapa kucing ini bersamamu. Tapi satu hal yang pasti, lupakan semua hal yang terjadi, termasuk kucing ini. Tetapi jelaskan padaku setidaknya supaya aku memahami apa yang kau inginkan. Tapi Wu In, aku ingin bertanya satu hal. Apa kau berada di pihak sama dengan Paman Awaken itu? Mendengar pernyataan tersebut, Wu In kini mulai menyadari jika Jiwo memang benar seorang Awaken yang mencuri kucing tersebut. Sebab Wu In jelas memahami mengenai seluruh kekuatan Awaken yang Jiwo miliki. Ia tak ingin terlambat bertindak seperti kesalahan master tentunya. Maka saat itu sebuah serangan lain kini kembali ia lesatkan juga. Terlihat percaya dengan adanya kecepatan gerak yang Jiwo tunjukkan. Pantas saja dia mampu mencuri kucing dari master. Lalu menurut Jiwo, Wu In ini jelas seorang Awaken juga. Maka hubungan seperti apa yang membuat mereka berdua begitu dekat dan ingin mencuri kucingnya? Namun di tengah pemikiran acak yang mereka berdua punya, pertarungan sengit jelas tak lagi mampu terhindarkan, membuat Jiwo harus terus melaju dengan kecepatan gerak yang ia tingkatkan. Bahkan saat itu kucing tersebut segera ia targetkan, membuat Wu In harus segera menghindar dari adanya kegigihan yang Jiwo lakukan. Sehingga saat itu tanpa Jiwo sadari adanya sebuah serangan dahsyat telah bersiap menjemputnya. Ia membuatnya berakhir terhempas beberapa meter ke arah bagian belakang. Sebenarnya saat itu Wu In cukup mengakui kecepatan gerak Jiwo terlihat sangat cepat, tak seperti yang lain.
lainnya. Tapi ada apa dengannya? Kenapa mudah kuprediksi jika dia benar-benar tracker yang mengejar kami? Seharusnya dia takkan kesulitan setelah melewati pelatihan. Bahkan gerakannya sampai saat ini semuanya terlalu ceroboh bagiku. Mengamati kondisi kucing tersebut, Jiwo tak ingin menyerah juga. Bergegas memilih kembali bangun, melesat maju secepatnya. Hingga di suatu titik, Wu In kini mulai memberikan cengkraman, membuat Jiwo berakhir terkunci dengan seluruh kekuatan yang ia berikan. Oi Jiwo, siapa kau ini? Dari kelompok mana kau sebenarnya berasal? Kelompok... apa maksudmu? Aku tak begitu paham apa yang kau tanyakan. Sebenarnya saat itu Wu In kembali teringat seluruh kejadian yang mereka alami, di mana pertemuan mereka berdua benar-benar dirasa normal dan tak berlebihan. Ia hanya menunjukkan beberapa sikap ekstrovert Jiwo pastinya. Jiwo, kau merupakan tracker bukan? Orang yang ingin menghentikan kami. Wu In, kenapa aku harus mengejarmu? Dan aku sama sekali tak paham dengan apa yang kau katakan. Sial, apa dia? Dia terasa seperti orang yang tak memiliki kemampuan untuk menundukkan kami. Atau mungkinkah dia hanya terseret karena ketidaksengajaan? Sudahlah Jiwo, ku peringatkan kau. Mulai sekarang lupakan segalanya. Lupakan tentang kucing ini, aku maupun masterku. Dalam hati penyesalan tersebut kini mulai menyelimutinya. Merasa cukup bingung dengan seluruh keputusan gegabah yang tak ia pikirkan. Dan ia pun kini mulai teringat dengan seluruh jerih payah yang telah ia perjuangkan. Ia ingin membuat kucing itu kembali normal dan hidup layaknya para kucing yang biasa ia temui. Sehingga saat itu Jiwo mulai mengamati situasi. Langkah seperti apa yang sebaiknya harus ia lakukan di situasi asing dan cukup berbahaya. Di sisi lain, Kaiden mulai terbangun, merasa sangat puas dengan jadwal tidur siang yang cukup berlebihan. Dan ia pun mulai mencari Jiwo karena sempat pulang di beberapa waktu sebelumnya. Pemilik kucing ya, ini terdengar mencurigakan. Dan kurasa ini sudah cukup lama sejak dia meninggalkan rumah. Sial, dasar anak yang merepotkan. Sementara itu, di sisi lain, tepatnya di lokasi persembunyian Wu In, Dr. Delain kini terlihat sangat senang sebab kucing eksperimen yang ia cari berakhir Wu In dapatkan. Wah, setelah sesaat kau memikirkan sesuatu, aku cukup paham kau akan selalu berguna. Dan akhirnya aku bisa melanjutkan penelitianku. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana kau bisa menemukannya? Mungkin ini terjadi secara kebetulan. Aku bertemu orang itu dan berakhir mengambilnya, Master. Wah, beruntung sekali nasibmu. Lalu, kau apakan dia? Apa sudah kau singkirkan? Kurasa dia kabur. Mendengar pernyataan tersebut, Dr. Delain merasa sangat kesal. Bagaimana bisa Wu In tak berhasil menyingkirkan seseorang yang sangat menyebalkan? Tapi ya, tak masalah. Kau melakukannya dengan sangat baik hari ini. Dan akhirnya tak lama dari situ Dr. Delain memilih untuk segera keluar, bergegas melanjutkan eksperimen demi kelancaran penelitian yang tengah ia targetkan. Ia terlihat sangat senang dengan kinerja bagus Wu In pastinya. Di sisi lain, Jiwo memilih mengikuti Wu In, merasa sangat kecewa dengan adanya hasil terburuk yang malah menimpa si kucing. Bahkan saat itu Jiwo cukup merasa ragu, mungkinkah dirinya akan mampu menyelamatkan kucing itu dengan hanya berbekal kemampuan yang ia miliki. Wah, siapa kau ini? Mungkinkah kau datang hanya untuk sekedar berkunjung? Oi, bocah, kenapa kau datang kemari? Apa kau mencari sesuatu, ha? Yang mana saat itu Dr. Delain berhasil menemukan Seo Jiwo, merasa sangat terkejut dengan pertemuan mendadak yang tak ia rencanakan. Di sisi lain, Kaiden benar-benar merasa bingung kemana sebenarnya Jiwo pergi tak seperti biasanya. Terserahlah, dia bukan anak-anak lagi sekarang, dan aku jelas bukan seorang ibu yang harus menjaganya. Dan akhirnya Kaiden memilih untuk segera kembali ya. Namun
fakta bila dirinya tak tahu keberadaan Jiwo tetap membuatnya terus berpikir keras karena memilih bersembunyi merupakan pilihan terbaik yang harus Kaiden lakukan. Ia tetap membuat Kaiden cukup merasa khawatir tentunya. Di sisi lain, Jiwo kini merasa cemas karena paman tersebut merupakan seseorang awaken yang pernah ia temui. Sehingga saat itu Jiwo terlihat semakin gugup untuk menjawab beberapa pertanyaan yang dokter Delain berikan. Aku hanya kebetulan lewat sini, paman. Wah, kenapa kau harus berbohong juga? Tapi aku tak berbohong. Ya, kau juga terlihat mulai familiar sekarang. Hingga di suatu titik dokter Delain kini mulai teringat kembali jika seseorang yang mencuri kucing darinya mengenakan pakaian seragam yang serupa. Sehingga saat itu sebuah serangan segera ia lesatkan, membuat Seo Jiwo harus segera berlari karena identitas yang coba ia sembunyikan berakhir terbongkar seketika. Maka saat itu Jiwo berakhir terhempas, semakin terlihat lemah karena intensnya pertarungan yang telah ia lakukan. Sementara itu Wu In tengah sibuk di dalam ruangan mencoba mengamati CCTV mengenai beberapa kejadian janggal yang kini terjadi. Dasar anak itu. Di sisi lain, Jiwo kini mencoba bangkit, berusaha sekuat tenaga menghadapi dokter yang berbahaya. Wah, tak kusangka tracker yang mereka kirim hanya seorang bocah. Namun, di saat Seo Jiwo mencoba untuk kabur, sebuah serangan dahsyat sekali lagi melesat, menghempaskan tubuh Jiwo, membuatnya tersungkur seketika. Yang mana pemandangan tersebut jelas mengejutkan Wu In, terlihat cukup cemas dengan seluruh perasaan yang mulai ia rasakan. Wah, Wu In, sepertinya kau telah dibuntuti selama ini. Menggelikan. Hanya dengan kemampuan seperti ini, berani sekali kau mempermainkanku. Tapi kenapa tracker sepertinya tumbang dengan sekali serang? Bangunlah, atau kau hanya berpura-pura untuk mengelabuiku lagi ya? Tak lama berselang, Wu In segera menegaskan bila dirinya terlihat lemah karena pertarungan sebelumnya. Master, jadi biar ku urus saja sisanya. Anda tak perlu membuang-buang waktu lagi. Namun saat itu dokter Delain kembali mengingat beberapa masalah yang Jiwo ciptakan. Itu semua jelas tak membuatnya puas sehingga memilih menghancurkan sebelah kaki Jiwo merupakan keputusan terbaik yang ia pikirkan. Ya supaya tracker satu ini tak bisa lagi menggunakan kemampuan awaken yang dimilikinya. Lalu menurut dokter Delain, Jiwo ini jelas terlalu berlebihan karena hanya sebelah kaki yang baru saja ia patahkan. Dan ia pun masih terus diajar sembari harus segera mengaku dari kelompok mana sebenarnya tracker sepertinya bekerja. Master, wah kau tetap tak mau bicara ya? Master, wah ada apa kau ini? Tolong hentikan itu, dia bukanlah tracker yang mengejar kita. Wah, apa yang malah kau bicarakan sekarang? Kemudian menurut Wu In, Seo Jiwo ini mungkin seorang pencuri kucing, namun dirinya jelas bukan seorang tracker seperti apapun yang dokter tuduhkan. Lalu mengenai awaken, dirinya memang salah satunya, namun ini semua lebih merujuk kepada suatu hal yang disebut salah paham. Begitu. Kalau memang ku amati, seragamnya sama dengan milikmu bukan? Lalu apa dia di hari sekolahmu? Ya Master, kami berada di kelas yang sama. Mendengar pernyataan tersebut, dokter Delain kini semakin merasa murka. Bagaimana bisa seorang murid yang telah ia besarkan memilih mengacau di bisnisnya? Sehingga saat itu sebuah serangan segera ia lesatkan juga, menghempaskan tubuh Wu In seketika. Karena menurut dokter Delain, prioritas saat ini adalah menyingkirkan pengacau. Maka adapun hukuman untuk Wu In akan ia terima setelahnya. Hanya kebetulan kau bilang. Menggelikan. Seorang awaken masuk ke sekolah yang sama, lalu mencuri sampel eksperimen kita, kemudian membuntuti hingga persembunyian. Apa ini semua masih disebut kebetulan ya?
Maka dengan adanya analisis tersebut, Dokter Delain jelas teguh pada pendiriannya, bersiap membunuh Seo Ji-woo dengan seluruh emosi yang menyelimutinya. Tapi saat itu Woo In mencoba memperingatkan dengan melesetkan teknik tersebut di sekitar Master Delain, membuat dirinya ini semakin merasa muak. Bagaimana bisa satu-satunya murid yang ia punya memilih berkhianat atas semua kebaikan yang ia berikan? Tapi maafkan aku Master, aku tak bisa membiarkan Ji-woo mati. Mendengar pernyataan tersebut, sekali lagi Dokter Delain semakin tak terkendali, meluapkan begitu banyak kekuatan dengan sebuah pilihan gegabah yang Woo In tunjukkan. Ya, semua kekuatan tersebut jelas membuat Kaiden kini mulai penasaran dengan adanya seperti kekuatan yang mulai ia rasakan. Sebenarnya saat itu Dokter Delain masih tetap tak percaya. Bagaimana bisa Woo In mulai kehilangan akal, mencoba menghentikan adanya keputusan yang telah ia tetapkan. Itu semua membuat dokter kembali menyerang, merasa sangat kesal dengan adanya seseorang pembangkang yang terus-menerus mengganggunya. Oh, jadi ini balasanmu dari semua pelajaran teknik dan biaya hidup selama ini. Baiklah, akan kuurus kau sebelum anak ini. Tapi saat itu secara refleks Woo In berhasil mendaratkan serangan di bagian sebelah lengan Dokter Delain. Master, aku tak bermaksud untuk... Belum sempat selesai pernyataan tersebut, ia lontarkan kini sebuah serangan segera dokter kembalikan. Namun di saat yang sama Woo In berhasil melesetkan counter, membuat dokter terluka di kedua bagian lengan yang dimilikinya. Master, apa kau baik-baik saja? Kau jadi jauh lebih baik ya sekarang. Tapi karena semua sudah sejauh ini, baiklah, mari kita lihat sekuat apa kau sekarang. Maka saat itu sebuah serangan cepat lain berakhir mendarat di tubuh Woo In, merasa cukup terkejut dengan tingkat kekuatan maupun kecepatan serang yang dokter berikan. Sehingga itu semua membuat Woo In benar-benar terluka, sebab Dokter Delain memilih menyerang sekali lagi, menghempaskan tubuh Woo In hingga tersungkur lemah tak berdaya. Apalagi sekarang, hanya dengan kemampuan ini kau juga ingin melawanku ya? Tapi aku tak pernah mengkhianatimu, Master. Mendengar pernyataan tersebut, Dokter Delain menjadi semakin muak. Bagaimana bisa Woo In terus mempermainkan perkataan yang sangat berlawanan dengan seluruh sikap yang ia tunjukkan. Di sisi lain, Kaiden kini merasa terkejut karena paman Awaken pelaku eksperimen kini mengajar Awaken lain hingga terlihat cukup berantakan. Syukurlah, setidaknya itu bukan Ji-woo. Namun apa yang terjadi? Yang mana saat itu Kaiden tiba-tiba terkejut setelah menolehkan pandangan, merasa begitu sangat gelisah dengan seluruh kenyataan yang ia saksikan. Dan ia pun kini mulai mendekat secara perlahan, sedikit memastikan mungkinkah Seo Ji-woo dalam kondisi baik-baik saja dari beberapa luka yang ia derita. Ji-woo, kau masih bisa mendengarku kan? Aku sudah beberapa kali katakan, berhati-hatilah dan jangan kau membuat masalah yang tak diperlukan. Kaiden, syukurlah kau masih bernafas. Kau tak buru-buru pulang, jadi kau malah merepotkanku sekarang. Maaf Kaiden, aku benar-benar minta maaf padamu. Di sisi lain, Dokter Delain ingin mendengarkan penjelasan Woo In setelah dirinya merasa puas menghajar satu-satunya murid yang ia punya. Namun saat itu Woo In mencoba menegaskan bila Seo Ji-woo bukan seorang tracker demi seluruh keamanan situasi yang selalu ia perjuangkan. Dia Awaken, apalagi dia mengetahui pekerjaan kita, dan untuk menghindari hal buruk akan kusingkirkan dirinya. Namun saat itu Dokter Delain tiba-tiba terkejut. Bagaimana bisa muncul seekor kucing eksperimen lain yang memilih datang secara sukarela? Kaiden, ini berbahaya. Kau harus lari sekarang. Cepatlah, kau mungkin. Dalam kondisimu kau masih memikirkanku?
Iya, aku tak ingin kau dijadikan sampel juga. Namun saat itu Kaiden hanya tersenyum mengamati Jiwo, perlahan meletakkan tangan kucing tersebut di atas kepala seperti sebelumnya. Sehingga saat itu sebuah kekuatan tiba-tiba muncul menyelimuti seluruh tubuhnya, membuat dokter merasa terkejut dengan seluruh kejadian janggal yang tak ia duga. Sebab adanya kekuatan dahsyat tersebut benar-benar meluapkan banyak energi, terasa begitu sangat kuat, berada di luar nalar dan logika. Kau benar-benar payah atau bodoh. Bahkan kau tak bisa membuat dinding dimensi untuk keributan kecil ini. Yang mana kucing gemoy tersebut kini berubah menjadi manusia, terlihat cukup seksi tanpa selai baju yang menyelimuti. Dan adapun orang tersebut tak lain adalah Kaiden Brick. Tak lama berselang, sebuah teknik penciptaan dimensi segera Kaiden lesatkan, membuat tempat tersebut berair terisolasi, yang membuat mereka semua menjadi lebih leluasa dalam melakukan pertarungan tersebut. Dalam hati Dokter Delian jelas makin merasa terkejut karena tak semua Awaken mampu menciptakan domain seperti yang Kaiden lakukan. Oi, apa hubungan Awaken kuat sepertinya dengan anak itu? Kurasa kau terlalu berlebihan untuk anak-anak seperti mereka. Siapa kau sebenarnya? Kemana saja kau selama ini? Apa kau masih tak paham, ha? Kurasa dia sangat kuat dan basic awakennya merupakan petir. Tunggu, ini tak mungkin kan? Kenapa dia ada di wilayah seperti ini? Kaiden, apa kau benar-benar Kaiden? Mendengar panggilan tersebut, Dokter Delian kini jelas memahami jika orang tersebut tak lain adalah Sang Destroyer. Sehingga itu semua membuat dokter segera menyerah, tak ingin memberikan perlawanan maupun bergegas meminta maaf secepatnya. Iya, dan aku tak tahu jika kau mengenal anak itu, dan aku bersumpah tak akan menyerangnya jika dia penting untukmu. Wah, kau terlalu banyak bicara sepertinya. Bisakah kau langsung mati saja? Dan Bams! Yang mana saat itu sebuah kilatan petir kuat segera datang menjemput Dokter Delian, membuat dirinya ini tak lagi mampu menghindar, berakhir berteriak setelah menerima adanya sebuah serangan dahsyat yang Kaiden lesatkan. Master, baru pemanasan saja, kau sudah bertekuk lutut sekarang. Jika begitu, akan kumusnahkan kau di serangan berikutnya. Tapi saat itu Wu In coba menghentikan Kaiden, meski dalam hati dirinya sadar jika Sang Destroyer selalu menghancurkan siapapun orang yang menghalanginya. Yang mana itu semua karena Kaiden selalu dikenal sebagai orang berdarah dingin, tak suka bersosialisasi, sekaligus selalu tak peduli dengan apapun di sekitarnya. Tapi kenapa dia bersama Jiwo? Oi, apa yang sekarang kau lakukan? Aku minta maaf, tolong biarkan masterku pergi. Kumohon, ampuni nyawanya. Jadi master yang menyerang murid ya? Menggelikan. Kemudian menurut Kaiden, ini semua tak sederhana seperti yang mereka duga. Malah menganggap semua ini hanya sebatas kesalahpahaman semata. Jika kau ingin mati bersamanya, baiklah, akan kukabulkan juga keinginanmu itu. Tak lama berselang, Dokter Delian memerintahkan Wu In untuk menyingkir karena ia pun tak ingin terus diganggu dengan seluruh perbuatan yang Wu In lakukan. Tapi saat itu Kaiden sama sekali tak peduli, tetap bersiap memberikan serangan penuh sesuai dengan apapun itu yang ia inginkan. Hingga di suatu titik, Jiwo ingin menyudahi semua permasalahan, merasa cukup lega dengan seluruh akhir yang ia dapatkan. Hoi, mereka hampir membunuhmu. Tapi Kaiden, marah hanyalah perkara lain bukan? Jiwo, jika aku tak datang tepat waktu, kau mungkin sudah terbunuh oleh badai jedingadan ini.
Kemudian menurut Kaiden, dunia Awaken jelas tempat yang sangat kejam, akan berakhir membunuh siapapun itu demi apapun tujuan yang mereka targetkan. Namun Jiwo sendiri telah menyadari kekeliruannya, tak ingin mengulangi kesalahan tersebut dengan coba memohon supaya sang destroyer tak perlu lagi membunuhnya. Hoi Jiwo, apa kau pikir aku kuat seperti ini karena selama ini aku main-main? Ya, aku bersyukur kau ada dan menolongku, tapi aku hanya tak ingin Kaiden membunuh orang karena aku. Dan Wuin itu temanku, dia juga sudah mencoba menyelamatkanku saat itu. Mendengar pernyataan polos yang selama ini selalu sukses membuatnya menyerah, Kaiden kini tak ingin lagi menjawab pertanyaan tersebut. Dan ia pun segera mengusir mereka dengan sebuah ancaman bila akan membunuh mereka berdua jika kejadian tersebut berakhir terulang. Bagaimana dengan kondisimu? Terima kasih Kaiden. Masih tak memikirkan kondisinya ya. Sial, dia benar-benar raja dari sebuah pembenaran. Sebenarnya setelah pertarungan usai, Kaiden berganti merawat Jiwo, memberikan berbagai macam pertolongan, juga melancarkan sirkulasi energi di tubuhnya. Lalu menurut Kaiden, luka patah kaki Jiwo akan sembuh dalam beberapa hari karena Kaiden telah memberikan perawatan melalui sirkulasi energi sebelumnya. Kaiden, terima kasih banyak. Dan aku tak pernah tahu sih jika kau akan terlihat seperti ini. Oi, apa kepalamu juga terluka? Kau selalu tertawa di situasi apapun. Lalu apa kau pikir aku ini hanya sekedar kucing gemoy? Maksudku, kau terlihat lebih keren dari yang kubayangkan. Oi, apalagi sekarang? Bukankah aku sudah mengatakan itu sebelumnya? Ya, kau benar. Aku sudah melihatmu sekarang. Ya, kau benar sekali. Aku jelas seorang jenius yang luar biasa. Tak lama berselang, beberapa suara kucing berakhir menarik perhatian mereka. Terlihat cukup marah dengan adanya orang asing yang mereka saksikan. Tapi saat itu sesuatu yang aneh tiba-tiba menyelimuti Kaiden, membuat mereka semua terlihat bingung mengamati ledakan energi yang cukuplah kuat. Ia menciptakan cahaya listrik di sekitar area pastinya. Kaiden, kenapa kau? Hoi, ada apa ini? Kenapa tubuhku jadi kucing gemoy lagi? Dan akhirnya para geng lokal kini mulai merasa senang karena adanya si kucing gemoy merupakan koki handal yang selalu mereka andalkan. Di sisi lain, Wuin kembali ke lokasi persembunyian membawa Dr. Delayan dengan seluruh kondisi yang sangat berantakan. Ini semua salahku, Master. Sudahlah, jika kau tak menghentikanku, aku pasti sudah mati di tangan Kaiden. Tak lama berselang, Wuin bersiap memberikan perawatan. Tapi Dr. Delayan memilih bergegas pergi, sebab beberapa data yang ia kumpulkan harus segera ia amankan secepatnya. Sementara itu, di sisi lain, beberapa Awaken kini terlihat sibuk bergerak secara berkelompok, mencari adanya seseorang penting yang mereka targetkan. Tapi apa yang terjadi? Belum juga sempat perawatan tersebut Wuin berikan, tiba-tiba saja Dr. Delayan memilih menyerang Wuin, berteriak dengan begitu keras jika seorang pengkhianat seperti dirinya pantas mati secepatnya. Sial, aku memang sudah menduga ini dari awal, dasar pengkhianat. Karena itulah aku tak pernah mau mengajarimu apapun. Hingga tak lama berselang, tiba-tiba saja beberapa orang mulai berdatangan. Terlihat cukup serius dengan seluruh situasi berbahaya yang tak mereka duga. Adapun mereka semua berasal dari kelompok asosiasi, datang untuk menahan Dr. Delayan atas tuduhan kriminal di bidang penelitian ilegal. Dasar Wuin pada jadi ngadan, ini semua salahmu, dasar pengkhianat, mati saja kau. Namun di saat itu juga seseorang segera menghentikan Dr. Delayan, bergegas meringkus kriminal tersebut untuk mendapatkan info yang mereka butuhkan. Ya, dengan Dr. Delayan masih tak berhenti mengumpat adanya seorang pengkhianat. Awas saja kau, pasti akan kubunuh pengkhianat itu dengan tanganku sendiri. Wuin, sebaiknya kau ikut juga dengan pemeriksaan kami.
Dan akhirnya UN berakhir menurut saja, merasa cukup sedih dengan seluruh akhir yang ia dapatkan. Dan yap, sampai di sini dulu guys alur cerita Elki di part kedua. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.